Lebih besar dari malam itu, jalanan menjadi saksi bisu dari pertarungan dua nama besar yang tak pernah gentar menghadapi maut. Di satu sisi, Kang Bahar, mantan jagoan legendaris yang kini hidup dalam diam, menjaga kedamaian di ujung kota. Di sisi lain, Habib Bahar, preman karismatik dengan pengikut fanatik, yang menantang siapapun demi membuktikan siapa penguasa sejati jalanan. Lebih besar dari, ketika dua legenda bertemu di malam tanpa bulan, udara berubah menjadi medan perang. Rantai baja melawan pedang, kehormatan melawan gengsi, dan setiap pukulan membawa cerita tentang dendam, harga diri, dan pengorbanan. Lebih besar dari, inilah kisah nyata yang mengguncang dunia jalanan. Sebuah duel yang tidak hanya menentukan siapa yang terkuat, tapi siapa yang akan dikenang sebagai legenda yang hidup kembali. Lebih besar dari, inilah, duel maut Kang Bahar vs Preman Habib Bahar. Saksikan sampai akhir, karena hanya satu yang berdiri, dan satu nama yang akan tetap abadi di jalanan. Kisah nyata jalanan, episode spesial. Kang Bahar adalah nama yang sudah melegenda di dunia jalanan. Sejak muda, ia dikenal sebagai preman yang disegani, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena sikapnya yang punya kode etik. Ia tidak pernah mengganggu rakyat kecil, apalagi pedagang kecil di pasar. Justru ia melindungi mereka dari ulah preman lain yang suka memeras. Karena itu, meski disebut preman, Kang Bahar selalu mendapat simpati dari masyarakat. Namanya dihormati, meski ada rasa takut di balik penghormatan itu. Namun waktu terus berjalan. Kang Bahar yang dulu beringas kini lebih banyak menghabiskan hari dengan duduk di warung kopi, ditemani sebatang rokok kretek. Usianya tak lagi muda, rambutnya mulai memutih, dan langkahnya sudah tak sekuat dulu. Banyak yang mengira legenda Kang Bahar sudah selesai. Dunia jalanan kini dikuasai generasi baru, preman-preman muda yang tak kenal rasa hormat, salah satunya adalah Habib Bahar. Habib Bahar muncul seperti badai. Ia masih muda, karismatik, dan punya aura menakutkan yang membuat banyak preman kecil tunduk kepadanya. Tidak seperti Kang Bahar yang punya aturan, Habib Bahar bertindak semaunya sendiri. Ia memeras siapa saja, menghajar siapapun yang menentang, bahkan tak segan menodai kehormatan orang yang tak bersalah demi menunjukkan kekuasaannya. Dalam waktu singkat, namanya melesat, menjadi bahan pembicaraan di pasar, terminal, hingga sudut-sudut gelap kota. Masyarakat mulai resah. Beberapa warung yang dulunya merasa aman karena berada di bawah perlindungan Kang Bahar kini kembali diganggu oleh anak buah Habib Bahar. Uang keamanan yang diminta 2 kali lipat, ancaman dilemparkan setiap kali ada yang mencoba melawan. Perlahan, nama Kang Bahar dianggap tenggelam, kalah oleh kebrutalan dan pengaruh Habib Bahar yang terus meluas. Namun, di balik ketenangan Kang Bahar, masih ada api kecil yang belum padam. Ia mendengar kabar tentang Habib Bahar, tentang cara-cara kotor yang dipakai, dan bagaimana rakyat kecil kembali menderita. Meski tak lagi aktif, ia tetap merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap tempat yang dulu dijaganya. Kalau aku diam saja, siapa yang akan melindungi mereka? Batinnya, sambil menatap pasar dari kejauhan. Pertemuan pertama mereka tidak terjadi secara langsung, tetapi lewat cerita anak buah. Anak-anak muda di jalanan mulai membandingkan keduanya. Kang Bahar memang legenda, tapi sekarang zamannya Habib Bahar, begitu kata mereka di warung kopi. Ucapan itu menyebar luas, sampai akhirnya sampai ke telinga Kang Bahar. Ia hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa panas. Ia tahu, cepat atau lambat, jalannya dan jalan Habib Bahar akan saling bersinggungan. Di sisi lain, Habib Bahar justru semakin provokatif. Ia merasa harus menyingkirkan bayang-bayang legenda Kang Bahar agar bisa diakui sebagai penguasa tunggal jalanan. Selama nama Kang Bahar masih disebut-sebut, aku belum jadi raja, ucapnya kepada anak buahnya. Ia mulai merencanakan sesuatu, sebuah langkah besar yang bisa mengguncang nama besar lawannya. Begitulah, dua nama besar mulai menjadi topik panas. Kang Bahar yang tenang dan berwibawa,
berhadapan dengan Habib Bahar yang brutal dan haus kekuasaan. Warga menunggu dengan cemas, karena mereka tahu pertarungan keduanya bukan lagi soal gengsi, melainkan soal siapa yang berhak menguasai jalanan. Dan ketika dua singa berebut wilayah, hanya satu yang bisa tetap berdiri. Siang itu pasar tradisional yang biasanya ramai berubah gaduh. Sejumlah preman muda yang mengaku anak buah Habib Bahar datang sambil membawa senjata tajam, menagih uang keamanan kepada para pedagang kecil. Mereka berbicara kasar, menendang meja dagangan, dan merampas uang seadanya yang dimiliki para penjual. Mulai sekarang, kalian di bawah penguasaan Habib Bahar. Kalau tidak mau bayar, siap-siap dagangan kalian hancur. Teriak salah satu dari mereka. Para pedagang hanya bisa menunduk, tak berani melawan. Namun salah seorang pedagang tua memberanikan diri menyebut nama Kang Bahar. Dulu kami aman di bawah perlindungan Kang Bahar, tak ada yang berani macam-macam. Kalian jangan seenaknya, ucapnya dengan suara gemetar. Mendengar itu, anak buah Habib Bahar tertawa keras. Kang Bahar sudah tua, tak ada lagi artinya di jalanan ini. Sekarang raja baru sudah lahir, dan kalian harus tunduk. Mereka kemudian merobohkan lapak si pedagang tua, membuat orang-orang menjerit ketakutan. Kabar perusakan pasar itu sampai ke telinga Kang Bahar. Ia awalnya berusaha menahan diri, memilih diam karena merasa sudah bukan zamannya lagi. Tetapi ketika mendengar bahwa anak buah Habib Bahar terang-terangan menyebut namanya sudah mati pengaruhnya, amarahnya mulai bangkit. Kalau mereka sudah berani injak-injak rakyat kecil sambil merendahkan nama saya, berarti mereka mencari masalah, gumamnya dengan suara pelan namun penuh tekanan. Malam harinya, beberapa anak buah lama Kang Bahar datang menemuinya. Mereka resah, kecewa, dan meminta izin untuk melawan. Bang, kalau abang masih diam, nama kita habis diinjak-injak. Mereka sudah keterlaluan, kata salah seorang. Kang Bahar menatap mereka dengan mata tajam, diam sejenak, lalu berkata, sabar. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat. Ini soal bagaimana kita menjaga harga diri tanpa mengorbankan rakyat. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa jalan damai dengan Habib Bahar hampir mustahil. Di sisi lain, Habib Bahar semakin menjadi-jadi. Ia merasa berhasil mempermalukan Kang Bahar secara tidak langsung. Ia bahkan mulai menyebarkan kabar bahwa Kang Bahar hanyalah legenda tua yang sudah kehilangan taringnya. Kalau Kang Bahar masih punya nyali, suruh dia datang hadapi aku. Jangan cuma duduk di warung kopi. Teriaknya di depan orang banyak, membuat namanya semakin diperbincangkan. Provokasi itu akhirnya menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan rakyat kecil dan para preman lain. Sebagian yakin Kang Bahar tidak akan tinggal diam, sebagian lagi percaya Kang Bahar akan memilih mundur karena usianya. Situasi semakin memanas, ibarat bara api yang dikipas angin, menunggu saatnya meledak. Kang Bahar tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa pertikaian ini tak bisa lagi dihindari. Ia mungkin sudah tua, tetapi harga dirinya tidak bisa diinjak seenaknya. Lebih dari itu, ia merasa bertanggung jawab pada pedagang-pedagang kecil yang kini hidup dalam ketakutan. Kalau bukan aku yang berdiri, siapa lagi yang akan melindungi mereka? Pikirnya, sambil menyalakan rokok terakhirnya malam itu. Dan benar saja, keesokan harinya kabar beredar luas bahwa Kang Bahar telah menerima tantangan Habib Bahar. Warga berbisik-bisik, pasar bergetar dengan gosip, dan terminal mendadak ramai membicarakan duel maut yang akan segera terjadi. Pertarungan dua nama besar sudah di depan mata, dan semua orang tahu darah pasti akan tumpah. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Kang Bahar duduk di balai-balai bambu depan rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia tahu kabar pertemuannya dengan Habib Bahar sudah tersebar ke pelosok desa. Warga berbisik-bisik, sebagian merasa takut, sebagian lagi merasa penasaran. Dua tokoh besar dengan nama besar dan wibawa masing-masing akan bertemu. Pertemuan itu bukan hanya sekadar tatap muka, melainkan benturan ego, kehormatan, dan harga diri yang sudah lama terpendam.
Kang Bahar menarik napas dalam, hatinya bergetar, bukan karena gentar, melainkan karena ia tahu, pertarungan yang akan datang bisa menjadi titik balik sejarah desa itu. Di sisi lain, Habib Bahar juga tak tinggal diam. Ia mendengar kabar bahwa Kang Bahar telah siap menantangnya secara terbuka. Preman yang dikenal keras kepala itu duduk bersama pengikut setianya, dikelilingi aroma rokok kretek yang pekat. Wajahnya garang, matanya menyala-nyala seperti api. Biar besok semua orang tahu siapa raja sebenarnya di sini, katanya lantang, membuat anak buahnya bersorak. Habib Bahar merasa posisinya mulai terusik. Bagi dia, Kang Bahar hanyalah bayangan masa lalu, seorang legenda yang seharusnya sudah terkubur. Tapi kini, legenda itu hidup kembali dan berdiri menghadangnya. Ketegangan makin memuncak ketika orang-orang desa mulai berkumpul membicarakan duel itu. Ada yang mendukung Kang Bahar karena percaya ia membawa keadilan, ada pula yang berdiri di belakang Habib Bahar karena takut dengan kekuasaan dan kekerasan yang ia miliki. Di warung kopi, suara bisikan tak pernah berhenti. Ini bukan sekadar pertarungan dua orang, ini soal masa depan desa kita, kata seorang lelaki tua. Semua orang menanti hari di mana kedua singa itu akhirnya akan bertemu, dan tak ada satupun yang tahu siapa yang akan pulang dengan kemenangan. Keesokan harinya, sebuah lapangan terbuka di pinggir desa mendadak berubah menjadi lautan manusia. Mereka berdatangan dari berbagai arah, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri pertarungan dua tokoh yang namanya sudah melegenda. Suara gemuruh langkah kaki bercampur dengan desiran angin, menambah kesan mencekam. Kang Bahar berjalan dengan langkah tenang, mengenakan baju lurik sederhana, namun sorot matanya tajam. Di tangannya hanya sebilah kayu kecil yang tampak usang, simbol kerendahan hati sekaligus kekuatan tersembunyi. Tak lama, Habib Bahar muncul bersama barisan anak buahnya. Tubuhnya tegap, pakaiannya serba hitam, dan sorot matanya penuh amarah. Suasana langsung berubah mencekam. Sorak-sorai para pendukungnya bergema, seakan ingin menelan suara rakyat yang mendukung Kang Bahar. Saat keduanya berdiri berhadapan, keheningan menyelimuti. Angin berhenti berembus, burung-burung yang biasanya berkicau di pepohonan seakan menghilang. Seolah alam pun ikut menunggu apa yang akan terjadi. Tatapan Kang Bahar dan Habib Bahar bertemu, seperti dua pedang yang saling beradu sebelum benar-benar ditarik keluar dari sarungnya. Warga yang menonton tak berani bersuara. Beberapa orang bahkan menahan napas, tak ingin melewatkan detik-detik bersejarah itu. Habib Bahar menggeram, suaranya dalam dan penuh tantangan. Akhirnya kau datang juga, Kang Bahar. Siapkah kau mati hari ini? Kang Bahar hanya tersenyum tipis, lalu menjawab tenang, kematian bukan sesuatu yang kutakuti. Yang kutakuti hanyalah membiarkan ketidakadilan berkuasa. Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Sorak-sorai warga bercampur dengan teriakan anak buah Habib Bahar. Seperti api yang disiram bensin, ketegangan semakin membesar. Tapi Kang Bahar tetap tenang. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal mental. Habib Bahar mungkin kuat, tapi Kang Bahar punya pengalaman, wibawa, dan doa rakyat di belakangnya. Di tengah hening yang menegangkan itu, seorang sesepuh desa maju ke depan. Ia mengangkat tongkatnya, mencoba menjadi penengah. Ingatlah, darah yang tumpah di sini bukan hanya milik kalian berdua, tapi milik desa ini juga, katanya lantang. Namun, baik Kang Bahar maupun Habib Bahar sama-sama tidak bergeming. Pertarungan sudah ditakdirkan, dan tidak ada kata mundur. Semua orang tahu, pertemuan dua singa ini akan mengukir sejarah yang tak pernah dilupakan. Suara gemuruh warga semakin keras ketika Kang Bahar dan Habib Bahar mulai saling mendekat. Langkah mereka perlahan, namun setiap hentakan kakinya menggema di tanah lapang itu, seolah bumi ikut bergetar. Tatapan keduanya tajam, tak ada sedikit pun rasa takut di mata mereka. Kang Bahar mengatupkan tangan di depan dada, menarik napas panjang, lalu mengembuskan perlahan gerakan khas yang menandakan ia telah siap. Habib Bahar tersenyum sinis, lalu meludah ke tanah. Ayo,
tunjukkan apa yang kau punya, orang tua, katanya dengan nada menghina. Tapi di balik kata-kata itu, ia tahu lawannya bukan orang sembarangan. Ketegangan itu pecah saat Habib Bahar lebih dulu menyerang. Ia melompat cepat, tangannya mengarah ke wajah Kang Bahar dengan pukulan berlapis tenaga dalam. Angin serangan itu saja cukup membuat debu beterbangan dan daun-daun di sekitar bergetar. Namun Kang Bahar dengan mudah menepisnya, tubuhnya bergeser setengah langkah ke kanan. Gerakannya halus namun mematikan. Tenagamu besar, tapi masih penuh amarah, ujar Kang Bahar datar, membuat Habib Bahar semakin geram. Ia menyerang lagi, kali ini lebih cepat dan membabi buta. Tapi setiap serangannya seolah tak pernah menyentuh tubuh Kang Bahar, seperti menghantam bayangan. Sorak-sorai penonton berubah menjadi teriakan histeris. Habib Bahar kalah langkah, teriak seseorang dari tengah kerumunan. Habib Bahar mendengar itu, wajahnya memerah karena malu dan amarah. Ia mundur selangkah, lalu merapal doa dengan suara keras, kedua tangannya membentuk pusaran energi. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Kang Bahar, jangan sombong karena umurmu lebih tua. Aku akan menunjukkan apa itu tenaga sejati. Teriaknya sambil menghentakkan kaki ke tanah, mengirimkan gelombang energi ke arah lawannya. Kang Bahar berdiri tegap, ia menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan sorot tajam. Kedua tangannya membentuk simbol doa. Tubuhnya bergetar ringan, lalu seberkas cahaya halus tampak menyelimuti dirinya. Gelombang energi dari Habib Bahar yang menghantamnya justru memantul kembali, membuat tanah di sekitar mereka pecah. Para penonton berteriak ketakutan, sebagian mundur, tapi tak ada yang berani meninggalkan tempat itu. Mereka tahu, inilah pertarungan yang akan diceritakan turun-temurun. Habib Bahar terhuyung. Apa kau pikir bisa menahanku hanya dengan ilmu tua itu? Serunya lantang. Ia kembali menyerang, kali ini dengan jurus yang lebih berbahaya, pukulan naga hitam. Dari tangannya memancar bayangan hitam pekat, berputar seperti pusaran. Kang Bahar mengangkat tongkat kayunya, memutar dengan kecepatan luar biasa. Tongkat itu tampak bersinar keemasan saat bertemu bayangan hitam tersebut. Benturan keduanya menimbulkan letusan keras seperti petir, membuat tanah berguncang dan daun-daun berguguran. Debu tebal menyelimuti lapangan. Semua orang menutup wajah mereka. Saat debu mulai menghilang, terlihat Habib Bahar terengah-engah dengan luka di pelipisnya. Sementara Kang Bahar masih berdiri tegak, tongkatnya menancap di tanah, matanya menatap lurus tanpa gentar. Jangan biarkan kemarahanmu menguasaimu, Bahar. Itu yang membuatmu lemah, ucap Kang Bahar dengan nada tegas namun tetap bijak. Ucapannya seperti tamparan keras bagi Habib Bahar. Namun Habib Bahar bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia bangkit, darah mengalir di sudut bibirnya, tapi matanya menyala penuh dendam. Aku tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita tumbang, katanya sambil kembali mengambil posisi bertarung. Kang Bahar hanya menarik napas panjang. Kalau begitu, biarlah malam ini menjadi saksi, siapa yang benar-benar pantas disebut pendekar. Keduanya kembali berhadapan. Angin berhenti bertiup, dan waktu seolah melambat. Semua mata tertuju pada dua sosok itu, dua singa yang siap saling menerkam demi mempertahankan kehormatan mereka. Api pertarungan telah menyala, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Inilah awal dari akhir yang sudah ditakdirkan. Langit di atas lapangan desa tampak muram, seolah ikut menyaksikan nasib dua manusia yang siap saling menghabisi. Udara bergetar oleh aura keduanya, Kang Bahar dengan ketenangan yang dalam, dan Habib Bahar dengan kemarahan yang membara. Warga berdiri berkerumun di pinggir lapangan, sebagian menunduk, sebagian menatap dengan rasa takut bercampur kagum. Dari kejauhan, suara burung malam terdengar nyaring, pertanda alam ikut menahan napas menanti siapa yang akan jatuh lebih dulu malam itu. Kang Bahar menggenggam tongkatnya dengan erat, sedangkan Habib Bahar memutar kedua tangannya, mengeluarkan hawa hitam yang berpusar di sekelilingnya. Habib Bahar menyerang lebih dulu. Tubuhnya melesat seperti bayangan,
tangan kanannya menebas udara, menimbulkan suara desis seperti cambuk petir. Kang Bahar memutar tongkatnya, menangkis setiap serangan dengan presisi yang nyaris mustahil dilakukan manusia biasa. Setiap benturan menghasilkan ledakan energi yang membuat tanah bergetar dan debu beterbangan ke udara. "Kau cepat, tapi terburu-buru," ujar Kang Bahar dingin sambil menahan satu serangan keras. Habib Bahar meraung, "Dan kau terlalu lambat untuk menahanku." Ia berputar dan menendang, tapi Kang Bahar melompat mundur, mendarat dengan ringan seperti daun jatuh di atas air. Sorak-sorai pecah dari penonton, sebagian memekik menyebut nama Kang Bahar, sebagian lagi berteriak mendukung Habib Bahar. Suara-suara itu berpadu menjadi gemuruh yang mengguncang suasana. Tapi kedua pendekar itu seolah tuli terhadap dunia luar, mereka hanya fokus satu sama lain. Kang Bahar mulai menyerang balik. Dengan gerakan cepat, tongkatnya melesat, memukul ke arah dada Habib Bahar. Suara kayu beradu dengan kulit terdengar keras. Habib Bahar terpental 2 langkah, tapi masih berdiri tegak. Ia mengusap darah di bibirnya dan tersenyum. "Bagus, Kang Bahar. Tapi permainan baru saja dimulai." Dalam sekejap, Habib Bahar menunduk dan menghantam tanah dengan telapak tangannya. Dari bawah kakinya muncul semburan energi hitam pekat, seperti api neraka yang meledak ke langit. Banyak warga menjerit ketakutan. Kang Bahar menancapkan tongkatnya ke tanah dan memusatkan tenaga dalamnya. Cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, menangkis gelombang hitam itu dengan aura suci yang menenangkan. Pertarungan itu bukan lagi sekadar adu fisik, tapi sudah berubah menjadi benturan dua kekuatan spiritual yang saling bertolak belakang, gelap melawan terang, amarah melawan ketenangan. Keduanya terlempar ke belakang, namun sama-sama bangkit dalam waktu bersamaan. Peluh membasahi wajah mereka. Kang Bahar menatap lurus ke arah Habib Bahar, "Berhentilah sebelum semuanya terlambat, Bahar. Kau masih bisa memilih jalan yang benar." Namun Habib Bahar justru tertawa keras, tawanya menggema di tengah lapangan. "Kau pikir aku butuh nasihat dari orang tua yang hidup di masa lalu? Dunia ini sudah berubah, Kang Bahar. Dan yang kuatlah yang akan bertahan." Serunya, lalu kembali menyerang dengan kecepatan gila. Kali ini serangan Habib Bahar semakin brutal. Setiap pukulannya mengandung amarah yang tak terkendali. Kang Bahar menahan dengan susah payah, tapi sorot matanya tetap tenang. Ia tahu Habib Bahar telah kehilangan kendali diri. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkis pukulan dan memutar tubuhnya, menghantam bahu lawannya dengan tongkat kayu yang kini memancarkan cahaya putih. Suara benturan keras terdengar, dan Habib Bahar terlempar hingga beberapa meter, menghantam tanah dengan keras. Warga bersorak histeris. Debu mengepul, menutupi pandangan. Tapi dari balik debu itu, Habib Bahar bangkit perlahan, menatap Kang Bahar dengan tatapan membara. Luka di tubuhnya banyak, tapi semangatnya belum padam. "Kau pikir aku akan berhenti hanya karena tubuhku berdarah? Tidak, Kang Bahar. Ini belum selesai." Ia menatap langit, lalu berbisik lirih, merapal sesuatu yang terdengar seperti mantra. Hawa gelap kembali muncul di sekitarnya, kali ini lebih pekat dan berbahaya. Kang Bahar menatapnya dengan sorot prihatin. Ia tahu jurus yang akan digunakan Habib Bahar adalah ilmu pamungkas yang berbahaya, bahkan bisa merenggut nyawa pemakainya sendiri. "Kau benar-benar nekat, Bahar," katanya pelan. Tapi Habib Bahar tak menjawab. Tubuhnya kini bersinar hitam kebiruan, matanya merah menyala. Warga mulai panik dan berlari menjauh dari lapangan. Suasana berubah seperti neraka terbuka di tengah desa. Dan di tengah semua kekacauan itu, Kang Bahar berdiri tegak, bersiap untuk menghadapi serangan terakhir yang akan menentukan segalanya. Langit malam seketika berubah muram, awan hitam berputar-putar di atas kepala dua pendekar itu. Petir menyambar di kejauhan, seolah memberi aba-aba bahwa akhir dari pertarungan ini sudah dekat. Habib Bahar berdiri di tengah lingkaran energi hitam kebiruan yang berputar mengelilinginya, tubuhnya bergetar hebat menahan kekuatan yang nyaris di luar batas manusia. Napasnya berat,
Tapi sorot matanya tajam, penuh kebencian yang membara. Kang Bahar, aku akan buktikan kalau kekuatan sejati bukan soal doa dan kesabaran, tapi soal siapa yang berani menghancurkan lawan tanpa ragu. Teriaknya lantang, suaranya bergema seperti petir yang mengguncang tanah. Kang Bahar hanya menatapnya dengan tatapan teduh. Tongkat kayu yang sejak tadi dipegangnya kini bersinar keemasan. Ia menutup mata sebentar, mengucap doa dalam hati. Angin berputar lembut di sekelilingnya, berbeda dengan badai gelap yang mengamuk di sekitar Habib Bahar. Kekuatan sejati, bisiknya lirih, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan. Saat ia membuka mata, seberkas cahaya terang muncul dari ujung tongkatnya, menembus kegelapan malam. Cahaya itu bukan sembarang cahaya, itu adalah aura dari jurus pamungkas Kang Bahar, cahaya pembuka jagat, ilmu yang konon hanya dikeluarkan ketika tak ada lagi jalan damai. Habib Bahar menghentakkan kakinya, tanah bergetar keras. Tubuhnya melesat seperti bayangan hitam, membawa badai tenaga dalam yang luar biasa. Warga yang menyaksikan hanya bisa berteriak ketakutan dan berlindung di balik batu dan pepohonan. Suara angin seperti meraung, mencabik udara di antara mereka. Kang Bahar mengangkat tongkatnya ke langit, memutar dengan kecepatan yang hampir tak bisa dilihat mata. Ketika keduanya bertemu di tengah lapangan, cahaya putih dan bayangan hitam saling bertabrakan dalam ledakan besar yang mengguncang bumi. Ledakan itu menimbulkan gelombang kejut yang membuat pepohonan roboh, atap rumah beterbangan, dan tanah terbelah kecil di beberapa titik. Suara gemuruhnya menggema jauh ke pelosok desa. Semua orang menutup telinga, sementara cahaya terang menyilaukan mata. Tak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di tengah benturan itu, hanya kilatan antara hitam dan putih yang terus beradu tanpa henti, seperti perang antara surga dan neraka. Ketika cahaya mulai meredup, sosok Habib Bahar terlihat berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar hebat, darah mengalir dari hidung dan telinganya. Ilmu yang ia keluarkan telah menguras seluruh tenaga dan jiwanya. Tidak mungkin aku kalah dari orang tua sepertimu. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Tapi Kang Bahar tetap berdiri, meski tubuhnya pun terluka parah. Bajunya robek, darah menetes dari tangannya. Namun matanya tetap jernih. Ia menatap Habib Bahar dengan belas kasih, bukan kemenangan. Kang Bahar melangkah perlahan mendekatinya, tongkatnya kini tak lagi bersinar, tapi masih memancarkan aura tenang. Bahar, kau kuat, tapi kekuatan tanpa kendali hanyalah jalan menuju kehancuran, katanya lembut. Habib Bahar menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ada pergulatan dalam hatinya, antara gengsi, kebencian, dan kesadaran yang mulai muncul dari dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Habib Bahar merasakan ketenangan aneh di tengah luka dan rasa sakit. Angin malam kembali berembus perlahan. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi hening. Warga desa keluar dari persembunyian mereka, menyaksikan dua tokoh besar itu dalam diam. Habib Bahar akhirnya menjatuhkan diri ke tanah, menundukkan kepala. Aku kalah, Kang Bahar, ucapnya lirih. Kang Bahar hanya menatapnya, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Tidak ada yang kalah, Bahar. Yang menang malam ini adalah nurani. Dari kejauhan, suara azan Isya berkumandang. Cahaya bulan menembus celah awan, menyinari lapangan yang kini penuh debu dan sisa-sisa pertarungan. Semua orang terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan duel yang tak hanya mempertaruhkan nyawa, tapi juga makna sejati dari kekuatan dan keikhlasan. Dan di tengah cahaya rembulan itu, dua sosok berbeda generasi berdiri berdampingan, bukan lagi sebagai musuh, melainkan dua jiwa yang akhirnya memahami arti damai. Fajar menyingsing perlahan di atas desa yang semalam diguncang duel maut dua pendekar besar. Sisa-sisa pertarungan masih terlihat jelas, tanah yang terbelah, pepohonan tumbang, dan bau tanah hangus yang masih menguar di udara. Namun, di balik kehancuran itu, ada suasana damai yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Warga desa keluar satu persatu dari rumah mereka, menatap lapangan yang kini disinai lembut oleh cahaya matahari pagi.
Di tengah lapangan itu, Kang Bahar duduk bersila, wajahnya tenang, sementara Habib Bahar berbaring bersandar di batang pohon, tubuhnya penuh luka namun matanya terbuka, menatap langit dengan pandangan yang tak lagi dipenuhi amarah. Orang-orang mendekat dengan hati-hati. Mereka tidak lagi melihat dua musuh yang siap saling bunuh, melainkan dua manusia yang telah menghabiskan seluruh tenaga, ego, dan harga diri mereka untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang lelaki tua, sesepuh desa, melangkah ke depan membawa tongkat kayu tua. Kang Bahar, Habib Bahar, katanya pelan namun tegas, semalam kalian telah memperlihatkan pada kami arti sejati dari kekuatan. Tapi hari ini, biarkan rakyat yang memutuskan siapa yang layak disebut pemenang. Suasana hening, semua mata tertuju pada kedua tokoh itu. Kang Bahar menunduk. Tidak ada pemenang dalam pertarungan yang menumpahkan darah sesama, katanya lembut. Jika rakyat ingin menunjuk siapa yang mereka hormati, maka biarlah itu bukan karena kemenangan, tapi karena keteladanan. Habib Bahar menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Aku kalah, Kang Bahar, ucapnya akhirnya. Tapi aku kalah bukan karena jurusmu lebih kuat, melainkan karena hatiku yang buta oleh amarah. Kau telah membuka mataku. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Tak ada yang menyangka preman yang selama ini ditakuti bisa berbicara dengan kerendahan hati seperti itu. Warga desa spontan bersorak, bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan untuk merayakan kedamaian yang akhirnya kembali. Beberapa orang meneteskan air mata. Seorang ibu-ibu menatap Kang Bahar dan berbisik pada anaknya, itulah sejatinya pendekar, nak, yang berjuang bukan untuk dirinya, tapi untuk kebaikan. Seorang pemuda yang dulu mengagumi Habib Bahar melangkah maju, menunduk dalam-dalam di depan keduanya. Kami ingin belajar dari kalian berdua, katanya lirih. Dari Kang Bahar kami belajar ketenangan, dan dari Habib Bahar kami belajar tentang keberanian. Suasana berubah haru. Habib Bahar perlahan bangkit, tubuhnya masih gemetar. Ia menatap warga desa yang kini mendekatinya tanpa rasa takut. Aku telah menyesatkan banyak orang, katanya lirih. Mulai hari ini, aku ingin menebus semua itu. Aku akan berhenti menjadi preman. Aku ingin jadi pelindung bagi desa ini, seperti Kang Bahar. Kang Bahar tersenyum tipis, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. Itu keputusan yang bijak, Bahar. Kekuatanmu besar, tapi arahkanlah pada kebaikan. Rakyat tak butuh penguasa, mereka butuh pelindung. Sesepuh desa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Maka hari ini, rakyat memutuskan, katanya dengan suara bergetar, bahwa tak ada pemenang dan tak ada yang kalah. Yang menang adalah desa ini, karena dua tokoh besar telah memilih berdamai. Serentak, warga desa bersorak, memekik kegembiraan. Mereka mengangkat tangan ke langit, meneriakkan nama kedua pendekar itu sebagai simbol persatuan. Suara mereka menggema di seluruh penjuru, menandai lahirnya babak baru bagi desa yang dulu penuh ketakutan. Matahari semakin tinggi, cahayanya memantulkan kilau lembut di wajah Kang Bahar dan Habib Bahar. Keduanya berdiri berdampingan, menatap ke arah warga yang bersorak. Mulai hari ini, kata Kang Bahar, tak akan ada lagi pertarungan antar saudara. Kita jadikan tenaga dan keberanian untuk menjaga kedamaian. Habib Bahar mengangguk setuju, wajahnya berubah lembut. Dan aku akan memastikan, tidak ada lagi orang yang menakuti rakyat di bawah namaku. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Desa yang dulu terbelah kini bersatu. Anak-anak berlari-lari sambil menirukan gaya Kang Bahar dengan tongkat kayu, sementara para pemuda membantu membersihkan sisa-sisa kehancuran di lapangan. Rakyat akhirnya mengerti bahwa kekuatan sejati bukan di tangan yang memukul, tapi di hati yang mampu memaafkan. Dan di tengah sorak-sorai itu, dua pendekar berbeda generasi berdiri di bawah sinar matahari, menjadi simbol perdamaian yang lahir dari pertarungan maut. Pertarungan itu berlangsung di tengah malam, di lapangan kosong yang hanya diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Udara berbau besi dan darah, sementara suara rantai Kang Bahar beradu dengan pedang pendek milik Habib Bahar memecah kesunyian.
Setiap ayunan disertai dengan aura amarah yang nyaris terasa di kulit. Warga sekitar hanya bisa menonton dari jauh, tak berani mendekat, karena mereka tahu, malam itu bukan sekadar duel antar jagoan, tapi perhitungan antara dua legenda yang pernah memegang kendali atas dunia jalanan. Nafas Kang Bahar tersengal, tapi matanya menyala seperti bara. Ia tahu satu kesalahan saja bisa berakhir dengan kematian. Habib Bahar menyerang lagi dengan kecepatan kilat, tapi Kang Bahar sudah memprediksi setiap gerakannya. Dengan satu putaran cepat, rantai baja di tangannya melesat, membelit pergelangan tangan lawan dan menghantam pedangnya hingga terlempar jauh. Suara logam beradu keras, menandakan senjata itu patah. Habib Bahar terhuyung, darah mengalir dari pelipisnya, tapi senyum licik masih menghiasi wajahnya. "Kau pikir jalanan akan tunduk padamu, Kang?" katanya parau. Kang Bahar tidak menjawab, ia hanya melangkah perlahan, menatap mantan rivalnya dengan tatapan penuh luka dan kesadaran bahwa kemenangan ini bukan sesuatu yang patut dirayakan. Dalam satu gerakan cepat, rantai Kang Bahar kembali berputar di udara, lalu menghantam dada Habib Bahar dengan kekuatan penuh. Tubuh Habib terlempar dan jatuh keras ke tanah berpasir, darahnya memercik ke batu-batu di sekitar. Hening menyelimuti tempat itu, hanya suara napas berat Kang Bahar yang tersisa. Ia berdiri tegak, rantainya terkulai di tangan, wajahnya berlumur debu dan keringat. Habib Bahar, dengan sisa tenaganya, menatap langit gelap sambil berucap lirih, "Namaku tak akan pernah hilang dari jalanan," sebelum akhirnya pingsan dalam diam. Kang Bahar menatap tubuh lawannya lama, lalu menunduk. Dalam hatinya, tidak ada rasa bangga, hanya kelelahan yang menusuk hingga tulang. "Jalanan ini butuh kedamaian, bukan hanya nama besar," katanya pelan, nyaris seperti doa yang tenggelam dalam angin malam. Ia tahu, meski ia menang, pertempuran ini meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah hilang, baik di tubuh maupun di jiwanya. Darah di tangannya seolah menjadi simbol dari harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kehormatan di dunia yang keras dan tanpa belas kasihan. Ketika ambulans dan aparat akhirnya datang, Kang Bahar sudah tak di tempat. Hanya rantai yang tertinggal di tanah, tergeletak di samping senjata patah milik Habib Bahar. Warga yang menyaksikan kejadian itu saling berbisik, mengabadikan kisah tersebut dalam ingatan mereka. Malam ini, dua legenda bertemu, dan hanya satu yang berdiri, kata seorang pria tua di warung kopi keesokan harinya. Dari situlah cerita tentang pertarungan Kang Bahar dan Habib Bahar mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Beberapa hari kemudian, nama Kang Bahar menjadi pembicaraan di mana-mana. Ada yang menganggapnya pahlawan yang mengakhiri kekacauan, tapi tak sedikit yang menganggapnya pembunuh dingin yang tak kenal belas kasihan. Namun, bagi Kang Bahar sendiri, semua itu tak penting. Ia memilih menghilang, meninggalkan dunia jalanan yang membesarkan sekaligus menghancurkannya. Ia sadar, kemenangan sejati bukan tentang siapa yang terkuat, melainkan siapa yang mampu berhenti sebelum semuanya hancur. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah duel itu tetap hidup. Di setiap warung kopi, nama Kang Bahar dan Habib Bahar masih sering disebut dengan nada kagum dan hormat. Generasi muda jalanan menjadikannya legenda, cerita yang diceritakan dengan mata berbinar, tentang dua jagoan yang bertarung bukan sekadar untuk kekuasaan, tapi untuk kehormatan dan nama baik. Sebagian percaya bahwa malam itu menandai akhir dari era kekerasan, dan awal dari kedamaian yang rapuh di dunia jalanan. Namun bagi mereka yang pernah menyaksikannya langsung, duel itu bukan sekadar pertarungan dua manusia, melainkan kisah dua jiwa besar yang berjuang mempertahankan keyakinan mereka. Dan di antara deru kendaraan serta lampu kota yang tak pernah padam, masih terdengar bisikan, di antara darah dan debu, lahirlah legenda yang tak akan mati. Malam itu berakhir tanpa sorak kemenangan, hanya keheningan, dan darah yang membekas di tanah berdebu. Kang Bahar berdiri tegak di bawah langit gelap, menatap langit tanpa kata. Ia tahu, setiap pertarungan bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang harga diri dan kehormatan yang harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Lebih besar dari Habib Bahar tumbang,
tapi sumpahnya masih menggema di udara. Namaku tak akan pernah hilang dari jalanan. Dan benar saja, hingga kini, nama dua sosok itu masih disebut di setiap warung kopi. Di setiap jalan sempit tempat para jagoan meniti langkahnya. Lebih besar dari Kang Bahar menghilang, tapi jejaknya tak pernah pudar. Ia menjadi legenda, bukan karena kekuatan, tapi karena ia tahu kapan harus berhenti, dan kapan harus menjadi manusia. Lebih besar dari, dan begitulah, kisah nyata ini menjadi bagian dari sejarah jalanan. Sebuah pelajaran bahwa kekuasaan tanpa hati hanyalah kehancuran. Dan keberanian sejati bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mampu berdamai dengan masa lalunya. Duel maut Kang Bahar vs Preman Habib Bahar. Legenda tak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali. Lebih besar dari, sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, karena di balik setiap jalan, selalu ada cerita yang belum terungkap.